Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Syahrul Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita mulai dengan hadis yang pertama. Al-haditsul awal, hadis yang pertama, an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladhaini huma asahul kutubil musannafah. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan hanyalah tergantung niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang hanyalah atau sesuai apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Asy-syarhu, syarahnya adalah an Amiril Mu'minina, dari Amiril Mu'minin. Siapa dia? Wa huwa Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia adalah Abu Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Alat ilaihi al-khilafatu bi ta'yin Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kepemimpinan kembali kepada Umar dengan ketetapan dari Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Fahuwa hasanatun min hasanati Abi Bakrin wa nasbuhu fil khilafati syar'iyyun. Maka ia merupakan kebaikan di antara kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Wa nasbuhu fil khilafati syar'iyyun, dan penunjukannya kepada kepemimpinan adalah penunjukan yang sah secara syar'i. Li'anna alladhi ayyanahu Abu Bakr wa Abu Bakar ta'ayyana bi mubayi'ati sahabati lahu fi saqifati. Karena yang menentukan, yang menetapkannya adalah Abu Bakar, dan Abu Bakar ditetapkan dengan cara dibaiat para sahabat kepadanya di Saqifah. Ya, Saqifah ini
tempat di mana para sahabat Nabi SAW berkumpul untuk membicarakan suksesi kepemimpinan setelah wafatnya Nabi SAW. Fa khilafatuhu syar'iyyatun ka khilafati Abi Bakar. Maka kepemimpinannya, yaitu kepemimpinan Umar, itu sah secara syar'i seperti kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Walaqad ahsana Abu Bakar ikhtiyaran haitsu ikhtara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan sungguh Abu Bakar telah membuat keputusan yang baik, membuat pilihan yang baik, yang mana beliau memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pemimpin. Wa fi qawlihi sami'tu, dan di dalam perkataan Abu Bakar, perkataan Umar adalah sami'tu, saya pernah mendengar. Dalilun ala annahu akhadahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam bila wasitatin. Ini merupakan dalil bahwasanya Umar bin Khattab mengambil hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung tanpa ada wasilah. Wal ajab anna hadzal haditsa lam yarwihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa Umar radhiyallahu anhu ma'a ahammiyatihi. Yang paling menakjubkan adalah bahwasanya hadis ini tidak ada satupun yang meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya Umar radhiyallahu anhu. Padahal ya hadis ini dia sangat penting. Lakinnahu syawahid fil Qur'ani was sunnati. Akan tetapi ya baginya atau dia memiliki bukti-bukti di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Fil Qur'ani yaqulullahu ta'ala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah." Dan tidaklah apa yang kalian infakkan kecuali mengharapkan wajah Allah. Fahadhihi niyatun, maka ini berkaitan dengan niat. Wa qaluhu ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzi ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang bersama beliau bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka ruku sujud dalam rangka mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Wa hadhihi niyyah, dan ini juga berkaitan dengan niat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhoinya, wa'lam annaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alahu fi imra'atika. Ketahuilah bahwasanya engkau tidaklah engkau menginfakkan yang kamu mengharap kepada apa yang kamu ingin infakkan, itu wajah Allah, kecuali kamu diberi pahala atasnya. Ya, bahkan apa yang kamu berikan kepada istrimu. Fa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, maka di sabda Nabi SAW, tabtaghi biha wajah Allah, engkau mengharapkan dengannya wajah Allah. Fahadhihi niyatun, maka ini juga berkaitan dengan niat. Fal muhim anna ma'na al-hadis
thabitun bil Qur'ani was sunnati. Yang penting bahwasanya mana hadis itu sabit di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Wa lafdzul hadithi infarada bihi Umar radhiyallahu anhu. Dan lafaz hadis hanya Umar yang meriwayatkannya, semoga Allah meridhoinya. Lakin talaqatul ummatu bil qabuli tammi hatta innal Bukhariya rahimahullahu saddara kitabahu sahiha bihadzal hadithi. Akan tetapi umat menerimanya dengan penerimaan yang sempurna. Bahkan Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, memulai kitabnya As-Sahih yang sahih dengan hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Mungkin yang bisa kita bacakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.